Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang abstrak ya, dan juga kata kunci atau keyword. Nanti kita kasih contohnya ya, tenang saja, ini masih teori dulu ya. Jadi abstrak itu adalah intisari isi artikel yang menginformasikan ada latar belakang, kemudian rumusan, kemudian juga metode ya, metode atau cara menganalisisnya atau teknik analisisnya, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Jadi wajib ada itu ya. Jadi bukan buat apa, abstrak itu bukan kayak seperti tinggal copy aja dari pendahuluan, atau kita copy saja dari kesimpulan, salah gitu ya. Karena harus ada pertama latar belakangnya, rumusnya biasa masuk di situ, metodenya wajib disebutkan, teknik analisis datanya, hasil penelitiannya jelas, dan juga kesimpulan. Dan dalam abstrak ini perlu diingat ya, jadi tidak boleh lebih ya. Biasa standar itu antara, kadang ada yang 100 gitu ya, tapi saya tulis di sini antara 200 sampai 250 ya, rata-rata itu ada 250 kata, dan biasa satu paragraf, kemudian diketik spasinya itu satu, kadang dibuat miring juga gitu ya. Ini untuk abstrak. Jadi abstrak itu dia tidak lebih dari 250 kata, jadi hanya mungkin sepertiga halaman A4 gitu ya. Yaitu abstrak tuh. Jadi kalau ada abstrak yang panjang gitu bahkan sampai ini, itu biasanya itu berlebihan itu ya, itu tidak sesuai ya. Misalnya nanti ada yang mungkin menulis skripsi atau tesis, abstrak itu satu halaman full gitu ya, itu kayaknya kepanjangan gitu ya, kepanjangan. Jadi cukup 250 kata gitu ya. Nah, di setelah kata atau setelah abstrak itu dia tentu saja ada keyword atau kata kunci ya. Kata kunci ini terdiri dari 3 atau 6 kata yang merupakan kata benda atau kata sifat ya. Ingat, jadi abstrak ini adalah atau keyword ini adalah kata benda atau kata sifat. Jadi bukan kata kerja yang menjadi kunci ataupun keyword dalam sebuah tulisan gitu ya. Sehingga kita paham, oh ternyata ini ya jadi dari sisi istilahnya itu penulisannya itu seperti ini. Jadi misalnya saya mau menulis tentang misalnya cryptocurrency dalam kajian fikih madzhab misalnya, maka saya pasti akan pertama cryptocurrency, kemudian juga fikih ya, kemudian madhab gitu ya. Dan mungkin ada hukum positif di Indonesia, nanti ada hukum Indonesia misalnya. Nah, itu ada keywordnya atau kata kuncinya ya, kata kuncinya. Sehingga abstrak ini mewakili. Jadi sebenarnya orang kalau kita mau membaca dari hasil penelitian ataupun hasil dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal ya kita cukup lihat dari abstraknya itu sudah ketahuan, dia latarnya ini, masalah yang diteliti itu ini, metodenya ini, cara menganalisisnya ini, hasil dari penelitiannya adalah ini, serta kesimpulannya. Oke, itu adalah bagian dari bagaimana kita menulis ya abstrak.